Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara diberkati oleh Tuhan, video kali ini saya mau bagikan bagi kita cuplikan bagaimana ada seorang ulama besar yaitu Quraisy Shihab mengatakan, apa yang harus kita lakukan sebagai Islam? Kita harus menolong orang-orang Kristen, dan bahkan kalau mereka membangun gereja mereka, kita harus bantu, karena itu adalah pasti suatu perbuatan yang baik. Bahkan Nabi pun menyuruh hal itu, kata Bapak Quraisy Shihab. Tetapi saudara, banyak dari kalangan RT 006 itu sendiri mengatakan bahwa menolong orang Kristen itu hukumnya haram, kata mereka. Tetapi yang mau saya katakan, mana yang perlu kita dengarkan? Saya percaya yang perlu kita dengarkan adalah mana yang benar, mana yang baik, seperti dikatakan oleh ulama Quraisy Shihab ini. Saudara, seperti apa cuplikannya? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Maliki dari Situbondo. Di sini saya ingin bertanya mengenai relasi antar umat beragama, khususnya umat Islam dan umat Nasrani. Di YouTube beredar video Abi yang menerangkan mengenai perjanjian Najron, yaitu perjanjian Nabi terhadap umat Nasrani apabila akan membangun gereja atau merenovasinya, hendaknya umat Islam membantu dengan ikhlas tanpa ada hutang. Lantas pertanyaannya, apakah hal ini dapat dianggap membantu dalam kesyirikan Nabi? Dan yang kedua, kira-kira dari mana sumber mengenai perjanjian Najron yang dilakukan oleh Nabi dan umat Nasrani ini? Karena ada sebagian tokoh yang mengkritik bahwa sumbernya tidak jelas Nabi. Mohon penjelasannya, terima kasih. Aduh. Oke. Saya juga baca itu. Saya juga dengar itu. Di sini pernah saya dengan Najwa itu dihadiri oleh yang sudah meninggal ini, siapa itu orang? Keren. Ketika itu saya berbicara tentang hubungan antara Kristen dan Islam. Lalu saya bawakan terjemahan dari janji Nabi kepada kaum Nasrani Najran. Itu dibacakan karena memang karena saya tahu Glenn mau datang, saya siapkan itu, saya suruh Najwa baca. Di situ antara lain disebutkan bahwa Nabi berjanji, dan janjinya itu berlaku buat Najran dan semua penganut agama Nasrani sampai hari kiamat. Janji itu antara lain bahwa dinyatakan kalau mereka akan merenovasi tarmim tempat-tempat ibadah mereka dan mereka membutuhkan bantuan, maka hendaknya diberikan bukan sebagai utang tetapi sebagai sumbangan. Di situ dinyatakan bahwa tidak boleh diganti uskup-uskup mereka, tidak boleh dipaksa wanita-wanitanya menikah, harus seizin keluarga. Itu banyak. Setelah ini timbul macam-macam ini. Oh, itu dari mana sumbernya Pak Quraisy Shihab itu? Saya buka buku ini tidak ada dalam hati saya. Kalau Anda buka 1-2 buku dan tidak ada, apa itu berarti tidak ada di tempat lain? Itu satu. Apa yang saya sebut itu, yang saya terjemahkan itu, kalau orang teliti, dia akan menemukannya antara lain. Nah, ini baru saya mau bilang. Ada seorang ulama besar, anggota Majelis Kibaril Ulama di Mesir, Dr. Muhammad Imara. Dia punya penelitian menyangkut, ada bukunya, menyangkut nahnu wal akharun, kita atau Islam dengan orang lain. Nah, disitulah dia mengutip apa yang saya kutip dan saya sampaikan. Oke, jadi sumbernya ada.
apa yang disebut di situ memang diakui bahwa dalam perjanjian Nabi atau janji Nabi kepada Najran itu rinciannya beda-beda. Ada yang bisa diterima, ada tidak. Misalnya, apakah Nabi mengizinkan orang-orang Nasrani itu melakukan ibadat mereka di masjid Nabi? Itu Syekh Al-Azhar sekarang ada bukunya Al-Qaul Thayyib atau Al-Kalimut Thayyib, saya lupa apa namanya. Itu dia berkata, waktu saya ke Eropa masuk di gereja, saya minta izin untuk salat di gereja. Boleh. Ya toh? Kalau kita boleh salat, boleh tidak orang salat di gereja sekarang? Dari segi hukum boleh, tapi dari segi perkembangan masyarakat jangan, sebagai orang bisa salah paham, ya kan? Tapi prinsip dasarnya boleh. Nah, dia berkata, saya minta izin itu, saya teringat Najran, Nabi pernah minta memberi izin. Itu katanya pada saat kebaktian pada hari Paskah. Memang rinciannya beda-beda pendapat ulama. Ada yang bisa disetujui, ada yang tidak bisa disetujui. Misalnya yang berkata bahwa Nabi membebaskan mereka dari pembayaran jizyah, ini tidak benar. Tetapi ada. Nah, sekarang kita maju lagi. Saya ingin bertanya, boleh tidak mengamalkan hadis-hadis dhaif? Hadisnya dhaif, boleh tidak diamalkan? Itu benar tidak itu hadis yang berkata siapa yang baca surah ini dapat ganjaran ini? Sebagian besar itu hadisnya dhaif, tapi ulama berkata boleh. Nah, kita sekarang mau lihat butir-butir yang dikutip oleh Al-Marah itu, apa semua butir-butirnya itu terlarang? Ada yang berkata, kenapa di situ dibolehkan kawin dengan wanita Kristen? Memangnya terlarang kawin dengan wanita Kristen? Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Boleh, Al-Quran berkata boleh. Mengapa Anda mau larang? Nah, sekarang, apakah di situ dikatakan membangun gereja atau merenovasi? Membangun itu sesuatu yang baru. Renovasi itu barangnya sudah ada, tapi diperbaiki karena rusak. Apakah ini tidak pernah terjadi pada masa lalu? Kata ulama beda pendapat memang, saya akui ulama beda pendapat. Mazhab Abu Hanifah membolehkan orang membangun, bukan cuma memperbaiki, membangun gereja. Syekh Al-Qardawi membolehkan. Kenapa? Mari kita lihat. Allah memberi izin tidak orang Nasrani melaksanakan tuntunan agamanya? Beri izin atau tidak? Ada beda antara izin dan restu. Ya. Kita baca ayat Al-Quran. Apa itu ayatnya? Walaula daf'ullahi nas ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun yuzkaru fihi ismullahi katsiran. Kalau Allah tidak memberikan izin untuk manusia membela diri, maka pasti akan dirubuhkan masjid-masjid, gereja-gereja, sinagog-sinagog. Jadi Allah menghendaki adanya ini atau tidak? Nah, kata ulama sekarang bahwa itu salah satu bentuk daripada membangun masyarakat dan menjalin hubungan baik. Nah, memang pendapat lama tidak boleh, tapi tidak semua pendapat lama tidak membolehkan. Al-Laits membolehkan, Imam Abu Hanifah membolehkan. Sampai-sampai ada pertanyaan, boleh tidak seorang membangun rumah untuk orang Kristen? Dia jual untuk orang Kristen, boleh tidak? Harus jual, bikin rumah harus jual buat orang Islam saja? Tidak ada larangan. Padahal boleh jadi di rumah itu dia akan beribadah. Kenapa? Karena Allah telah mengizinkan mereka, lakum dinukum waliyadin. Itu sebabnya sekarang di sekian banyak pemerintahan itu pemerintahnya ikut membantu dalam membangun, saya katakan, bukan hanya merenovasi. Yang itu renovasi. Kata ulama-ulama, membangun pun boleh. Kita nah inilah kekeliruan kita. Kita ingin kembali kepada masa lalu, sedangkan perkembangan masa kita sudah berbeda. Maka alangkah baiknya itu ada. Waduh, ini panjang tuh. Ada yang dinamai istidlal, ada yang dinamai istinas. Istidlal itu memberikan dalil.
Istisnas itu mengambil dari sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama, sehingga membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak haram, walaupun orang anggap itu tidak baik. Dulu orang anggap tidak boleh, sekarang tidak lagi itu. Sekarang justru kita butuh agar supaya terjalin hubungan baik. Ada itu yang dikemukakan oleh Al-Qardawi. Boleh membangun, boleh. Itu yang dikemukakan oleh banyak ulama, fatwa Al-Azhar. Itu salah satu tugas pemerintah adalah membangun kebersamaan dan mempersilahkan, membantu setiap orang, setiap agama untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, istiqnasan, sejalan dengan kehendak Tuhan, agar bangunan-bangunan di mana disebut nama-nama Tuhan itu tetap terpelihara. Itulah inovasinya. Itu yang saya gunakan. Tapi yang ini, oh itu tidak ada di sini. Ya memang tidak ada yang Anda cari, tidak ada. Tapi coba cari di bukunya Dr. Imara, coba cari di bukunya Syekh Azhar, coba cari, ada lagi buku namanya apa namanya, Astagfirullahaladzim, Awalaisat Nafsan, itu dicetak oleh Majlisul Hukama. Itu di situ disebut itu, karena kita ingin dunia kita sudah tidak lagi berada dalam situasi pertentangan antara umat beragama, tapi kita ingin bekerja sama, kita ingin membangun, kita ingin tolong menolong. Itulah yang saya sebut, yang tidak difahami oleh mereka yang akalnya 200-300 tahun yang lalu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar apa yang dikatakan oleh ulama besar Quraisy. Saudara, apalagi kita menjelang puasa ini, ya pasti saudara kita pengen mendapatkan berkah yang banyak. Itu sebabnya mari kita mendengar apa yang dikatakan oleh ulama Quraisy. Ya, saudara, kalau selama ini kita punya suatu pemikiran bagaimana kita melihat sering terjadi kekerasan terhadap minoritas seperti kekristenan, bagaimana gereja-gereja dilempari, bagaimana saudara gereja ditutup dan disegel. Saudara, itu bukanlah yang diperintahkan oleh Nabi, tetapi yang diperintahkan Nabi supaya kita menolong seperti orang-orang Kristen. Saya percaya Nabi ini berkata seperti itu karena dia tahu dan mungkin menjadi saksi mata bahwa orang-orang Kristen yang beribadah di dalam gereja, mereka melihat mungkin saudara hidup mereka jadi berkat, hidup mereka mungkin jadi lebih baik, bahkan hidup mereka tidak sama ataupun tidak serupa dengan orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia suka kekerasan, tapi orang-orang gereja ini mungkin dilihat dan disaksikan oleh Nabi ini, saudara, mereka justru adalah orang-orang yang sangat mengasihi dan menyayangi, bahkan orang-orang yang menjadi berkat dan disukai oleh banyak orang. Itu mungkin yang dilihat oleh Nabi ini. Makanya seorang Nabi ini, saudara, memerintahkan kepada umatnya untuk menolong orang-orang seperti itu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya lewat video ini kita diberkati. Apapun menjadi komentar saudara, silakan isi di kolom komentar apa yang menjadi komentar saudara. Berkomentarlah dengan bijak, pastikan jari saudara berkomentar dengan komentar yang memberkati. Tuhan memberkati kita. Shalom.